Eee, maksud saya mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk sebuah kesempatan yang Kau masih berikan kepada kami untuk datang merenungkan sabda Tuhan. Berikan kami roh-Mu yang suci, agar apapun yang kami bicarakan hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, judul kita pada malam ini yang sebagaimana sudah saudara-saudara ketahui adalah iman anak domba. Ya, itulah judul kita malam ini. Dan ini adalah pelajaran melanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu ya. Di KPA ini saudara-saudara, kalau saudara masih ingat pada seri pertama kita belajar mengenai perempuan Sirofenisia. Masih ingat saudara-saudara? Ya, cerita dari perempuan Sirofenisia. Dia seorang yang bukan orang Israel, namun Tuhan Yesus datang mencari dia dan kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sangat menderita, yang kerasukan roh jahat. Dan saudara, kita lihat di situ kasih seorang ibu kepada anak. Dan itulah judul pelajaran kita di pelajaran yang pertama. Kasih seorang ibu membuat roh-roh jahat dari anaknya yang dikuasai oleh roh-roh jahat ini akan hilang. Saudara, apa kuncinya? Ibu ini sangat mengasihi anaknya. Dia tidak peduli, Tuhan Yesus tidak mendengar suaranya ketika dia berteriak pertama kali. Dia tidak peduli. Dan ketika akhirnya Tuhan Yesus menyuruh dia untuk berbicara, ya, dan dia berbicara, Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang lebih menyakitkan daripada ketika Tuhan Yesus diam. Apa kata-kata dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan bahwa tidak pantas untuk memberikan makanan yang seharusnya jadi milik daripada anak-anak kepada anjing-anjing. Saudara, ini satu kata-kata yang sepertinya sangat kasar. Tapi perempuan ini menerima dengan lapang dada bahwa dia disamakan dengan anjing-anjing, saudara-saudara. Dia mengatakan satu hal yang luar biasa. Ketika saya dan saudara dihina, apakah kita akan membalas? Perempuan ini tidak membalas. Dia mengatakan, ya betul, tetapi anjing-anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari tuannya, dari meja tuannya. Saudara-saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Jawaban dari ibu yang sangat desperate, yang sangat merindukan agar anaknya sembuh. Saudara-saudara, ibu-ibu, saya mau berbicara kepada Anda, ibu-ibu. Anak-anak saya dan saudara dewasa ini dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat sosial media, roh jahat games-games, roh jahat film-film, entertainment, sehingga mereka betul-betul tidak punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Apakah kita akan tinggal diam, saudara-saudara? Saya yakin dan percaya bahwa kalau kita adalah orang tua yang punya akal sehat, kita tidak akan tinggal diam. Kita akan mati-matian berusaha berdoa, meminta kepada Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus melepaskan anak-anak kita dari roh-roh jahat yang menguasai mereka. Amin, saudara-saudara. Dan kalau ada orang yang kita mau jangkau, saudara-saudara, untuk kita bawa kepada Tuhan, satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa menolong mereka terlepas dari roh jahat adalah satu-satunya jalan adalah kita datang memohon kepada Tuhan. Gak ada jalan lain. Yesus adalah satu-satunya jawaban bagi saya dan saudara untuk lepas dari semua roh-roh jahat. Apakah saudara mau menjangkau satu jiwa yang berharga? Saudara-saudara, hanya satu jalannya kalau kita mau menjangkau satu jiwa. Satu jiwa yang dikuasai oleh roh jahat hanya bisa dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Itu sebabnya pada malam ini, saudara-saudara, kita melanjutkan pelajaran kita. Ya, apa yang membuat roh jahat bisa lepas dari orang-orang yang ingin kita jangkau, dari orang-orang yang kita kasihi? Tidak ada jalan lain. Kasih seorang ibu. Kasih seorang ibu yang melepaskan anaknya
lepas dari kuasa roh-roh jahat. Amin, saudara-saudara. Ibu-ibu, ya, kasih seorang ibu melepaskan anak-anaknya dari roh jahat. Jangan kita jerumuskan anak-anak kita, saudara-saudara, ke dalam belenggu dari kuasa-kuasa kegelapan. Jangan. Kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kuasa Yesus saja yang sanggup untuk menyelamatkan anak-anak kita dari segala kuasa-kuasa roh jahat yang sedang berusaha menguasai anak-anak kita. Ingat, kasih yang melepaskan anak-anak kita daripada kuasa roh jahat. Malam ini, saudara-saudara, kita membahas cerita yang lain di dalam Injil yang sangat luar biasa. Satu-satunya kesempatan di mana Tuhan Yesus menyatakan keheranan yang besar adalah dalam cerita yang berikut. Cerita yang berikut adalah kasih yang berada di level yang berbeda, saudara-saudara. Kembali kita melihat kasih ini sebagai suatu kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang sangat luar biasa adalah kasih. Tidak heran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, saudara-saudara, malam ini kita akan lihat kasih adalah kuasa yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, kita akan buka cerita yang terdapat di dalam firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, yang merupakan tema daripada judul pelajaran kita pada saat ini. Di dalam Lukas pasal 7, kalau saudara punya Alkitab, mari saya ajak saudara untuk buka Lukas pasal 7. Ya, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Saudara, kita sudah pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa Yesus setiap hari melakukan pekerjaan yang bukan merupakan kehendaknya. Tetapi setiap hari Tuhan Yesus berbicara, berbuat, melakukan apa saja, itu bukan sesuai dengan kehendaknya, tapi itulah yang diperintahkan oleh Bapaknya. Di mana buktinya? Mari kita lihat ya, saudara-saudara, ini buktinya kalau kita buka di dalam Yohanes 5 ayat 19. Saudara, mari kita buka Yohanes 5 ayat 19 ya. Dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 19. Saudara ingat ayat ini, apa yang menjadi dasar apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setiap hari. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara dengarkan baik-baik kata Tuhan Yesus ini. Ya, apa yang Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 5 ayat 19, dia melihat apa yang dilakukan oleh Bapa, kemudian dia mengerjakannya. Dengan kata lain, Bapa menyuruh dia melakukan apa yang harus dia kerjakan. Ini yang dilakukan oleh Yesus setiap hari. Ya, saudara-saudara, ingat, kita sedang berbicara di dalam satu topik yang judulnya iman anak domba. Iman anak domba. Ya, iman dari anak domba. Iman dari Yesus adalah segala sesuatu yang dia mau kerjakan, semuanya dia kerjakan karena dia melihat apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Dia tidak mengerjakan pekerjaannya sendiri. Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, bahwa Yesus atau iman dari anak domba adalah dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya dalam apa yang dia harus lakukan setiap hari. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita selalu bergantung kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan setiap hari? Apakah kita bertanya kepada Tuhan, hari ini engkau mau saya melakukan apa Tuhan? Dan saudara mungkin bilang, tapi pendeta dari mana kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan? Ya, masuk akal pertanyaan saudara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan tidak ada yang dia kerjakan kalau dia tidak melihat itu dilakukan oleh Bapaknya. Kemudian saudara-saudara, mari kita pergi kepada ayat berikutnya. Di dalam Yohanes yang ke-12, Yohanes pasal 12, ayatnya yang ke-39. Yohanes 12 ayatnya 39, firman Tuhan berkata, mari kita dengarkan firman Tuhan berkata, bukan 39, ya, tapi ayat 49. Tadi Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bahwa apapun yang Yesus lakukan, semuanya itu dia melihat dari apa yang dilakukan oleh Bapaknya. Sekarang, lebih dalam daripada itu, saudara-saudara.
Di dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara, menurut Tuhan Yesus, apapun yang dia perbuat, itu adalah dia lihat dari Bapanya. Apapun yang dia katakan, itu adalah juga dari Bapanya. Kata-kata yang dia katakan, ucapan yang dia ucapkan adalah dari Bapanya. Jadi ketika dia berkata kepada perempuan Sirofenisia, tidak pantas untuk memberikan makanan yang disediakan buat anak-anak kepada anjing-anjing, itu adalah kata-kata dari Bapanya, bukan kata-kata dari Yesus sendiri. Saudara, dengarkan baik-baik, apapun yang Yesus perbuat, apapun yang Yesus katakan, semua itu adalah dari Bapanya, bukan apa yang dia mau katakan, sembarangan katakan. Jadi, dari teladan Yesus ini, saudara-saudara, ada satu pelajaran penting yang kita harus ingat. Setiap kali kita mau berkata-kata, saudara-saudara, kita harus berkata-kata sesuai dengan kehendak siapa? Bapa. Kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita menjawab. Apakah saya menjawab sesuai dengan kata-kata dari Bapa? Atau ini kehendak saya sendiri? Apalagi ketika kita dihina, kita dicaci, kita dimaki. Apakah ini kata-kata kita sendiri atau ini adalah kehendak Tuhan? Saudara, ya, kalau kita mau memiliki iman seperti anak domba, seperti Yesus, kita harus berkata-kata seperti Tuhan Yesus. Kita harus berbuat seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yang dia lihat dari Bapanya. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Lukas pasal 7 sekarang. Dan kita lanjutkan pelajaran berikutnya dari Lukas pasal yang ke-7. Ya, saudara-saudara, Lukas pasal 7 ayat yang selanjutnya. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam Lukas pasal 7 ayat yang kedua, ya, ayat berikutnya. Lukas pasal 7 ya, ayat 2. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira yang dimaksud adalah seorang Roma. Perwira tidak mungkin orang Israel. Dan ingat, konteksnya saat ini Roma sedang menjajah Israel. Roma sedang menjajah Israel. Jadi ini adalah penjajah dengan orang yang dijajah. Ya, saudara-saudara. Kemudian ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Lihat ya, apa yang dilakukan oleh perwira ini ketika dia mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia meminta tua-tua Yahudi kepadanya datang kepada Yesus untuk meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Luar biasa, kasih seorang penjajah kepada orang yang dijajah. Ini sangat luar biasa bagi saya. Kenapa? Ya, namanya penjajah biasanya sewenang-wenang kepada orang yang dijajah. Tapi ini seorang penjajah menunjukkan kasih yang luar biasa kepada jajahannya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Dan lihat, dia pilih tua-tua oleh sebab dia merasa tidak layak untuk pergi kepada Yesus. Luar biasa orang ini, saudara-saudara. Dia merasa tidak layak ketika dia mendengar bahwa Yesus seorang yang suci, yang bisa melakukan apa saja, menyembuhkan penyakit apa saja. Dia merasa bahwa ini seorang yang luar biasa, saya tidak layak untuk datang menghadap Yesus. Tapi dia meminta bukan orang sembarangan untuk datang kepada Yesus, tapi tua-tua bangsa apa? Bangsa Yahudi. Iya, orang yang dia anggap paling layak untuk bertemu dengan Yesus. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tua-tua. Ini adalah ketua-ketua dan pendeta-pendeta yang datang kepada Yesus. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Saudara, dengarkan baik-baik. Ya, si perwira Romawi ini, dia sangat mengasihi bangsa apa? Bangsa yang dijajah. Luar biasa, kasihnya sangat besar. Kasihnya sangat menonjol. Dia mengasihi orang yang dijajah. Bahkan dia menanggung pembangunan rumah ibadat daripada orang yang dia jajah. Saudara-saudara,
Ini juga menyatakan bahwa selain dia punya kasih yang besar, ya, kepada bangsa ini, dia juga tunjukkan kasih itu dengan memberikan apa yang dia tahu akan menyenangkan bangsa ini. Saudara-saudara, inilah yang seharusnya dilakukan oleh saya dan saudara orang Kristen. Kita bukan cuma mengasihi orang lain, tapi kita juga menunjukkan kasih itu di dalam perbuatan. Kita lakukan apa yang kita tahu akan menyenangkan mereka. Saudara-saudara, iya, dia ini seorang kafir. Dia ini seorang penjajah, tetapi dia mengasihi orang Israel dan bukan cuma mengasihi yang di dalam perkataan, tapi juga di dalam perbuatan. Dia orang-orang Yahudi berani mengatakan bahwa dia mengasihi bangsa kita dan dia menanggung pembangunan rumah ibadat bangsa yang dia jajah. Saudara-saudara, untuk menanggung pembangunan rumah ibadat dari satu agama yang tidak sekeyakinan dengan saudara, aduh, ini suatu hal yang luar biasa. Ini suatu kasih yang sangat luar biasa. Kalau saya dan saudara orang Kristen membantu pembangunan gereja saudara-saudara, itu wajar. Apalagi kalau kita membantu pembangunan gereja yang satu aliran dengan kita atau satu denominasi dengan kita. Tetapi orang Romawi ini, perwira Romawi ini menunjukkan satu kasih yang tidak ada batas. Batas agama, batas denominasi. Tidak, saudara-saudara. Suatu kasih yang luar biasa. Dia memberikan bantuan kepada bukan agamanya, bukan denominasinya. Membangun seutuhnya pembangunan satu rumah ibadat. Luar biasa kasih yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Menunjukkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah mengalir di dalam hidupnya. Ayat 6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara dengarkan, dia sama sekali tidak merasa layak untuk mendapatkan Yesus datang ke rumahnya. Dia tidak layak, dia merasa tidak layak. Luar biasa orang ini, saudara-saudara. Ya, ketika saya dan saudara datang berbakti di gereja, apakah saya dan saudara merasa layak? Atau apakah kita merasa tidak layak? Apakah karena saya seorang pendeta, saya merasa layak datang di gereja? Apakah karena saya seorang ketua jemaat, majelis jemaat, saya merasa layak untuk datang di gereja? Apakah karena saya punya perbuatan-perbuatan baik sepanjang satu minggu itu, saya merasa layak untuk datang di gereja? Saudara, seringkali kita merasa layak untuk datang berbakti, beribadah, karena kita merasa kita sudah melakukan hal-hal yang benar, yang baik, yang suci, yang saleh. Saudara-saudara, hati-hati. Sesungguhnya saya dan saudara tidak layak ketika saya dan saudara merasa layak. Sesungguhnya kita tidak layak ketika kita merasa layak. Sama seperti orang Farisi yang datang berbakti, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saya tidak sama seperti orang pemungut cukai ini. Saya berpuasa 2 kali. 1 minggu saya memberikan sedekah, saya bayar persepuluhan dengan setia, bahkan saya bayar persepuluhan dari hasil halaman rumah saya. Saudara-saudaraku, jangan pernah kita banggakan segala perbuatan baik kita. Jangan pernah kita katakan saya ini seorang pendeta melayani selama 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun. Saya bekerja dengan giat siang dan malam. Saudara-saudara, segala perbuatan baik yang kita lakukan, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kalau saya dan saudara bisa melakukan pekerjaan Tuhan, memberikan kontribusi kepada pekerjaan Tuhan, semua itu adalah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah kita membanggakan diri. Ya, itu adalah pemberian Tuhan di dalam diri kita. Itu adalah roh Tuhan yang bekerja melalui saya dan saudara. Jangan pernah kita merasa ada yang baik di dalam diri kita. Tetap saya dan saudara harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara.
Jangan pernah kita merendahkan diri. Tidak peduli betapa besar kontribusi yang kita buat. Ya, tidak peduli apapun yang kita lakukan. 1.000 jiwa kita menangkan, 2.000 jiwa kita menangkan. Tidak peduli saudara-saudara. Saya dan saudara harus memiliki kerendahan hati. Ia seorang penulis yang saya kagumi pernah mengatakan, bukti pertobatan sejati adalah kerendahan hati. Setiap pelayanan yang kita lakukan, saudara-saudara, kemudian diberkati oleh Tuhan, berhasil. Sekali-kali jangan tergoda untuk berpikir ini karena saya. Gereja ini bisa dibangun karena saya pendirinya. Saya adalah pionir untuk gereja ini. Jangan pernah, saudara-saudara. Kita sedang mengambil kemuliaan Tuhan kalau kita lakukan itu. Jangan pernah karena kehebatan saya, karena pengorbanan saya, karena kontribusi saya. Jangan pernah, saudara-saudara. Lihat perwira Romawi ini, seorang kafir. Tapi dia memiliki kerendahan hati yang sangat luar biasa. Dia bilang, engkau tidak layak, saya tidak layak untuk menerima engkau. Saudara-saudara, apa ada di jemaat kita yang seperti ini? Dia tidak mau Yesus bersusah-susah. Bukan karena apa-apa, saudara-saudara. Sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu jika aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Alasan dia tidak datang kepada Yesus karena dia merasa tidak layak. Saudara-saudara, kalau kita merasa layak untuk datang kepada Tuhan, ada yang salah dalam diri saya dan saudara. Ada yang salah, ada kesombongan rohani yang kita tidak bisa lihat. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita ini tidak layak. Kita semua orang berdosa. Kita tidak layak, saudara-saudara. Kalau kita merasa lebih benar dari orang lain, ada yang salah di dalam diri kita. Ada yang salah dan kita harus menangis kepada Tuhan, kasihanilah aku. Oh, saudara-saudara, kesombongan rohani itu dosa yang paling tidak berpengharapan. Dosa yang paling tidak berpengharapan. Ingat tulisan dari yang saya sebutkan tadi, saudara-saudara. Ya, bukti pertobatan sejati ialah kerendahan hati. Kalau kita semakin bertambah pengetahuan Alkitab kita, tapi kita menjadi sombong, ini ada yang salah, saudara-saudara. Kalau kita lebih memahami tentang kealahan, tapi kita jadi merasa kita punya pengetahuan yang paling unggul dari semua yang lain, maka ada yang salah, saudara. Karena kalau kita jadi merasa lebih benar dari orang lain karena kita punya pengetahuan, karena kita punya pelayanan, karena kita punya kontribusi dalam pekerjaan Tuhan, ada yang salah dengan kita, ada yang salah. Mari kita segera bertobat, saudara-saudara. Jangan kita seperti orang Farisi itu yang merasa paling benar. Jangan, saudara. Selanjutnya. Lalu, ya, saudara-saudara, dia mengatakan dia merasa tidak layak Yesus datang, itu sebabnya dia merasa tidak layak juga untuk datang langsung kepada Tuhan Yesus. Luar biasa orang ini. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Saudara baca seluruh Injil, hanya satu kali Yesus heran kepada satu orang. Dan orang itu adalah perwira Romawi, bukan seorang Yahudi, bukan seorang pendeta, bukan seorang imam, bukan seorang yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saudaraku, kepada seorang kafir, Yesus katakan ia sangat heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Waduh, saudara-saudara,
Perwira Romawi ini punya iman yang sangat besar. Dia sangat menghormati Yesus. Dia sangat percaya kepada Yesus. Dia sangat menghargai Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat iman sebesar ini, katanya, tidak pernah dijumpai di antara seluruh orang Israel. Dia memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Dia memiliki kasih yang luar biasa kepada orang yang dijajah. Luar biasa. Ini bukan anaknya, saudara. Ini adalah bawahannya. Bawahan dari bangsa yang dia jajah. Aduh, saudaraku. Ini sangat luar biasa. Ya. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Saudara, kalau saudara bandingkan dengan versi dari Matius, di dalam Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5, di dalam versi Matius, pada akhirnya perwira Romawi itu datang bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada akhirnya. Tapi di dalam versi Lukas, tidak. Jadi, apakah Lukas dan Matius bertentangan? Saya percaya tidak. Tapi lengkapnya adalah ketika Yesus dicegah untuk datang ke rumahnya, ya, dia kirim hambanya untuk mencegah Yesus jangan datang ke rumahnya, Yesus tetap maju. Dan ketika sudah dekat rumahnya, maka hamba ini atau perwira ini tidak lagi menyuruh orang untuk menahan Yesus, dia sendiri yang datang. Dan itulah yang ada di versi dari Matius. Saudara-saudara, apa yang kita bisa dapatkan daripada orang Romawi ini? Dia mengasihi orang yang bukan satu bangsa. Kasih seorang ibu ada di dalam level yang berbeda dengan kasih dari seorang perwira ini. Kasihnya sungguh luar biasa. Dan imannya sungguh luar biasa. Sehingga Yesus mengatakan dia tidak pernah menjumpai iman sebesar ini sekalipun di antara orang Israel. Dan Yesus heran, saudara-saudara. Yesus heran luar biasa dengan iman dari tentara Romawi ini, perwira Romawi ini. Kenapa? Karena dia punya kasih yang luar biasa. Saudara-saudara, sungguh luar biasa. Apakah pembantu kita kalau sakit, kita akan bawa ke rumah sakit yang kita akan dirawat kalau kita sakit? Ini ukuran yang dimiliki oleh perwira ini, saudara. Dia bawa budaknya itu lebih rendah daripada pembantu. Dia bawa budaknya, ya, hambanya, budaknya, kepunyaannya ke rumah sakit yang akan, kalau dia sakit, dia pergi ke rumah sakit yang sama. Dia akan kasih masuk di kelas VIP. Kalau dia masuk rumah sakit di VIP, maka hambanya ini dia kasih masuk di VIP. Saudara-saudara, ini level iman yang saya dan saudara sebagai orang Kristen harus miliki. Satu, kita tidak boleh ada prasangka dengan bangsa lain, dengan suku lain. Kedua, kita tidak boleh ada prasangka dengan orang yang beragama lain. Kita harus mengasihi mereka. Terlepas mereka bukan satu suku dengan kita, terlepas mereka tidak satu agama dengan kita, ini adalah iman Kristen yang sejati. Ini agama yang benar, agama yang dimiliki oleh perwira Romawi ini. Saudara-saudara, seringkali kita mengatakan agama kita yang benar. Saya tidak bilang itu salah kalau saudara meyakini agama saudara benar. Puji Tuhan, saudara punya keyakinan di dalam apa yang saudara pegang, anut. Itu amin. Itu bagus. Tetapi saudara-saudara, ya, jangan kita anggap agama orang lain kurang benar dari agama kita. Jangan, saudara-saudara. Ya, mari kita lihat aplikasi yang dalam. Saya mau katakan saudara-saudara, bahwa perwira Romawi ini memiliki iman seperti iman anak domba.
Makanya Yesus sangat kagum dengan dia dan Yesus heran sama dia. Tuhan tidak kagum dengan orang yang paling kaya di atas dunia ini karena kekayaannya. Tuhan tidak kagum dengan orang yang paling berkedudukan di atas dunia ini karena kedudukannya. Tuhan tidak kagum dengan orang yang paling bertalenta di atas dunia ini karena talentanya. Tidak, saudara-saudara. Tapi dia kagum dengan orang yang punya kasih, orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman yang luar biasa. Apakah saya dan saudara mau untuk Yesus kagum kepada saya dan saudara? Yesus akan lihat dari surga, ini dia hambaku yang setia, yaitu hamba yang jujur, hamba yang saleh, hamba yang takut akan Allah, hamba yang menjauhi kejahatan, hamba yang penuh kasih, hamba yang rendah hati. Itu yang akan membuat Yesus kagum dan bangga setiap kali dia melihat dunia yang gelap ini. Dia tidak terkesan dengan bangunan yang paling megah, paling mewah, saudara. Dia tidak terkesan dengan pesawat ulang-alik yang paling canggih. Dia tidak terkesan dengan gadget yang paling canggih, komputer yang paling canggih. Sama sekali Tuhan tidak terkesan dengan semua itu. Kita manusia yang sering terkesan dengan semua hal-hal yang lahiriah. Tapi Tuhan tidak. Tidak, saudara-saudara. Tuhan tidak terkesan dengan semua itu. Tuhan terkesan dengan iman. Ya, kalau begitu, bagaimana supaya kita memiliki iman? Mari kita buka di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat 17 firman Tuhan mengatakan, sebab jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengarkan baik-baik saudara-saudara. Bagaimana supaya kita memiliki iman? Kita harus mendengarkan firman Tuhan, firman Yesus. Saudara-saudara, satu-satunya yang akan bikin kita memiliki iman yang kuat, iman seperti si perwira Romawi ini. Kita akan selalu menurut apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita hanya akan mau katakan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita hanya mau buat apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Saudara-saudara, inilah yang merupakan iman anak domba. Dia menurut kepada apa yang Bapaknya katakan kepadanya. Dia melakukan apa yang Bapaknya perlihatkan kepada dia. Saudara, apakah saya dan saudara menurut apa yang Yesus katakan? Apakah kita melakukan apa yang Yesus lakukan? Yesus pergi. Yesus katakan, pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Atau kita kasih uang saja dan uang kita yang pergi menginjil. Saya nggak bilang itu salah, tapi Tuhan tidak bilang kirim uang untuk suruh orang menginjil. Tidak. Tuhan suruh pergilah kamu ke seluruh dunia. Pergi, saudara-saudara. Apakah kita pergi melakukan apa yang Tuhan suruh? Ini satu pertanyaan yang saya mau tinggalkan kepada saudara malam ini. Dan pertanyaan berikutnya, itulah sebabnya penting bagi saya dan saudara untuk belajar firman Tuhan. Itulah sebabnya kami mengadakan KPA, supaya kita punya iman terus bertumbuh, sehingga kita akan memiliki iman yang sangat kita butuhkan menjelang akhir zaman. Iman yang sangat kita butuhkan menjelang akhir zaman. Saudara-saudara, mari kita buka. Kenapa iman sangat penting bagi kita di akhir zaman? Wahyu pasal 14 ayat yang ke-12 firman Tuhan mengatakan, ya saudara-saudara, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara lihat di samping, ini dikatakan oleh King James Version. Here is the patience of the saints. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Saudara, saya mau highlight the faith of Jesus. Iya, apa artinya the faith of Jesus? Dalam terjemahannya, King James Version mengatakan ini adalah the faith of Jesus. Yang penting di sini, Tuhan Yesus mengatakan berbicara konteksnya mengenai akhir zaman. Kalau saudara baca Wahyu 13, itu adalah waktu yang paling sulit. Itu adalah masa kesusahan besar yang dibicarakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 24. Di dalam Wahyu 13 itu yang dibicarakan. Dan sekarang kita ada di Wahyu 14.
Ini berbicara mengenai akhir zaman. Kita akan menghadapi masa kesusahan besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita di sini ada 3 hal yang sangat penting. Pertama, kita harus memiliki ketekunan. Yang kedua, kita menuruti perintah Allah. Dan yang ketiga apa? Kita harus memiliki iman kepada Yesus. 3 hal ini, saudara-saudara. Banyak orang Kristen sekarang mengatakan bahwa kita tidak perlu menuruti hukum Allah karena Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi Wahyu 14 ayat 12 mengatakan dengan jelas bahwa umat Tuhan di akhir zaman akan menuruti perintah Allah. Bukan untuk selamat, tapi karena sudah selamat. Saudara-saudara, saya dan saudara menuruti hukum Allah bukan supaya selamat, bukan supaya masuk surga, tapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita menuruti hukum Allah. Amin, saudara-saudara. Dan kita juga harus memiliki iman kepada Yesus. Saudara-saudara, ada 2 ciri khas umat Tuhan di akhir zaman. Selain mereka harus tekun, mereka menuruti hukum Allah, perintah Allah, dan iman kepada Yesus. Ya, saudara-saudara, iman kepada Yesus, menuruti hukum dan percaya kepada Yesus. Orang Israel pada zaman Yesus menolak Yesus. Walaupun mereka menuruti hukum Allah, mereka menolak Yesus. Mereka menyalibkan Yesus, Mesias mereka sendiri, anak domba Allah itu mereka salibkan. Saudara, dengarkan baik-baik. Menurut hukum tapi menolak Yesus itu salah. Demikian juga menerima Yesus tapi menolak hukum itu salah. Saudara-saudara, bukan saya yang katakan. Ini firman Tuhan yang katakan. Mari kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 10, saudara-saudara. Mari kita lihat, apakah kita boleh menuruti 9 hukum tapi melanggar 1 saja? Mari kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan 1 bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina, tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saudara dengarkan, Yakobus mengatakan, kalau kita menuruti seluruh hukum, tapi melanggar 1 bagian daripadanya, kita melanggar seluruh hukum. Bukan saya yang bilang, tapi itu firman Tuhan yang bilang, saudara-saudara. Firman Tuhan yang bilang. Iya, saudara-saudara. Iya, buku Wahyu tadi mengatakan, iya, yang penting di sini sekali lagi ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti hukum Allah dan memiliki iman kepada Yesus. Nah, saya mau highlights the faith of Jesus berdasarkan King James Version. Ya, the faith of Jesus itu artinya iman Yesus atau iman anak domba yang menuruti perintah Allah dan iman anak Allah atau Yesus, iman Allah. Jadi terjemahan ini dalam bahasa Indonesia harusnya hilang kata kepada. Menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Ya, saudara-saudara, ini yang seharusnya. Bahwa umat Allah di akhir zaman akan menuruti hukum Allah dan memiliki iman Yesus. Apa itu iman Yesus? Kalau iman kepada Yesus berarti kita percaya kepada Yesus. Saya percaya bahwa kita harus percaya kepada Yesus. Kita harus memiliki iman kepada Yesus. Saya percaya demikian. Namun, lebih dalam bahasa aslinya mengajarkan bahwa kita harus memiliki imannya Yesus. Iman Yesus itu artinya iman yang sama seperti iman Yesus. Saudara-saudara, ya, imannya Yesus. Kalau Yesus berbakti pada hari Sabat, maka saya yang mengaku pengikut Yesus harus berbakti pada hari Sabat. Mari kita lihat di dalam Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16. Ini bukan kata-kata saya, saudara-saudara, tapi kata firman Tuhan. Apa Yesus berbakti hari apa, saudara-saudara? Iya, kita dengarkan firman Tuhan berkata, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Menurut kebiasaannya, Yesus berbakti pada hari apa? Hari Sabat. Itu imannya Yesus. Maka kalau kita mengaku pengikut Yesus, kita harus memiliki iman Yesus. Artinya saya dan saudara juga harus berbakti pada hari apa? Hari di mana Yesus berbakti. Ya, saudara-saudara.
Kalau ini masih kurang, mari kita pergi kepada Markus 2 ayat 27 dan 28. Markus 2 ayatnya yang ke-27 dan 28 firman Tuhan berkata, iya, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Yesus bilang dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, kalau Yesus menurut kebiasaannya berbakti pada hari Sabat, dan bahkan dia katakan dia adalah Tuhan atas hari Sabat, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita harus berbakti pada hari Sabat? Ya, karena Yesus adalah Tuhan kita dan Tuhan kita bilang dia berbakti pada hari Sabat, saudara-saudara. Ya, jadi kalau saya dan saudara tidak berbakti pada hari Sabat, apakah kita memiliki iman seperti Yesus? Tidak, saudara-saudara, kita tidak memiliki iman seperti Yesus. Sekarang, kalau Yesus, ya saudara-saudara, sesudah naik ke surga, apakah rasul-rasul berbakti pada hari yang lain? Apakah rasul-rasul berbakti pada hari yang lain? Atau mereka berbakti pada hari di mana Yesus berbakti? Karena mereka memiliki iman Yesus. Saya yakin dan percaya rasul-rasul itu mereka memiliki iman Yesus karena mereka punya iman seperti Yesus. Bahkan mereka disebut Kristen karena mereka melakukan apa yang Yesus lakukan. Sehingga orang bilang orang-orang ini pengikut Yesus. Maka dimulailah di Antioquia istilah Kristen. Artinya mereka seperti Tuhan mereka, Tuhan Yesus. Mari kita lihat sekarang di dalam firman Tuhan, ya, di dalam Kisah 13 ayatnya yang ke-14. Mari kita lihat saudara-saudara apa yang ada di dalam Kisah 13 ayat 14. Ini berbicara mengenai Rasul Paulus dan timnya dalam perjalanan untuk menginjil. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Saudara dengarkan, Rasul Paulus dan timnya pergi beribadat pada hari apa? Sabat. Ya, saudara-saudara, Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain tetap meneruskan iman daripada Yesus. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bukan saya mengada-ngada. Apakah kebetulan Rasul Paulus pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat? Mari kita lihat di dalam ayat selanjutnya. Di dalam Kisah pasal 17 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat itu, 3 hari Sabat berturut-turut, ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Seperti biasa menyatakan kepada saya dan saudara bahwa itu adalah kebiasaan daripada Rasul Paulus. Bukan kebiasaan dari orang yang lain. Rasul Paulus biasa pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi saudara-saudara, kita lihat di sini dengan jelas bahwa kalau kita mau memiliki iman Yesus, maka kita harus melakukan apa yang Yesus lakukan. Saudara-saudara, ini sangat penting untuk kita pahami. Ya, kalau kita tidak melakukan apa yang Yesus lakukan, bagaimana kita bisa katakan bahwa kita memiliki iman Yesus? Ya, mari kita lihat sekarang di dalam Galatia 2 lebih jauh dikatakan mengenai hal ini. Di dalam Galatia 2, saudara-saudara, firman Tuhan lebih jauh menerangkan tentang iman Yesus. Iya, saudara-saudara, di dalam Galatia 2, kalau bahasa Indonesia mulai ayat 19, kalau bahasa Inggris langsung ayat 20. Jadi saya mau baca lebih dulu di dalam ayat 19, bagian terakhirnya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara dengarkan ya, di sini katanya Rasul Paulus bilang, dia hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Bukan dia lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam dirinya. Dan hidup yang dihidupi oleh Rasul Paulus, dia berani katakan di dalam kehidupannya, kedagingannya, adalah hidup dalam iman dalam Anak Allah. Iman dalam Anak Allah berarti iman kepada Yesus. Ya,
Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam King James Version. I'm crucified with Christ, nevertheless I live. Ya, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Yet not I, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, but Christ liveth in me, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. And the life which I now live in the flesh, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, ya, I live by the faith of the Son of God. Ya, adalah hidup oleh iman bukan iman dalam anak Allah, tetapi I live by the faith of the Son of God. Artinya aku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman anak Allah. Jadi kata dalam bahasa Indonesia harus dihilangi sebenarnya. Ya, saudara-saudara, kata dalam itu harus dihilangkan. Ya, saudara-saudara. Saya tampilkan, saya pikir saya sudah tampilkan. Ya, saya mau tampilkan. Ini dia. Saudara-saudara, perhatikan ayat ini sangat luar biasa. Rasul Paulus mengatakan bahwa saya hidup dalam daging saat ini bukan lagi saya yang hidup, melainkan dalam iman anak Allah. Ya, iman anak Allah itu yang membuat Rasul Paulus tidak berdosa, saudara-saudara. Itu yang membuat dia bisa hidup dengan iman Yesus. Dia memiliki iman Yesus di dalam hatinya. Dan inilah kenapa saya memberikan judul iman anak domba. Karena kalimat berikutnya. Anak Allah dalam iman anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika kita bilang iman anak domba, itu adalah iman Yesus. Karena Yesus itulah anak domba. Minggu lalu, hari Rabu, kita belajar pelajaran dari saudara Ronald Robin yang mengatakan ada 27 title anak domba, gelar anak domba di dalam buku Wahyu, yang semuanya ditujukan kepada Yesus. Dan saudara-saudara, kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Dia punya iman terlihat di salib, saudara-saudara. Ya, itu sebabnya iman Yesus itu merujuk kepada penyalipan. Waktu disalib, saudara-saudara, secara fisik dia satu malam tidak tidur. Dia ditangkap, dia tidak dikasih makan. Itu sebabnya waktu disalib dia bilang aku haus. Kenapa dia tidak dikasih minum? Secara fisik dia sangat menderita. Dia dipaku di pergelangan tangan, saudara-saudara. Kedua pergelangan tangannya dia dipaku di situ. Karena kalau dia dipaku di telapak tangan, maka akan hancur tangannya dan dia akan jatuh. Ya, telapak tangannya tidak mungkin bisa menahan seluruh berat badannya. Kedua kakinya disatukan dan dipaku, saudara-saudara. Bukan di telapak kakinya, tapi di tulangnya. Untuk bisa menahan dia, saudara bisa bayangkan, ini iman Yesus. Dia menahan kesakitan yang luar biasa. Demi saya dan saudara, saudara bisa bayangkan cambuk yang kena kepada dia. Secara fisik dia sangat menderita. Mahkota duri membuat darah mengucur di seluruh wajahnya. Dan kalau saudara melihat lukisan salib Yesus, ya saudara-saudara, Yesus tersalib, dia masih seperti pakai baju. Ya, walaupun bajunya itu sudah ditelanjangi bagian atasnya, tapi dalam sebenarnya aslinya seorang yang disalib itu akan ditelanjangi, saudara-saudara, untuk mempermalukan dia. Itu adalah yang bisa dilakukan untuk memberikan ya efek jera kepada semua penjahat. Namun Yesus menyangkal semua penderitaan secara fisik. Saudara-saudara, kenapa? Karena dia punya hubungan yang intim dengan Bapaknya dalam segala kesakitan jasmani. Dia tetap bertahan karena dia punya hubungan yang intim dengan Bapaknya. Saudara-saudara, secara mental, dia dihina, katanya engkau anak Allah, turun dari salib, maka kami akan percaya. Katanya engkau yang menyelamatkan banyak orang, kenapa engkau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Engkau adalah Mesias, turun dari salib, maka kami akan percaya. Saudara-saudara, tiap hari Yesus berbuat baik. Tiap hari Yesus memberkati orang-orang ini dengan mujizat-mujizat, dengan makanan, dengan firman Tuhan.
Dia adalah pendeta mereka, pendeta yang terbaik yang pernah dimiliki oleh umat Tuhan dalam sejarah umat Tuhan. Tapi pendeta yang terbaik ini dibunuh, dianiaya, dihina, ditangkap tanpa ada kesalahannya. Secara sosial mereka semua menjauh, murid-muridnya lari. Perempuan-perempuan yang bertahan di sana. Saudara-saudara, mana laki-laki yang berani, yang katanya akan berani menghadang siapapun yang mau menangkap Yesus? Mana? Semuanya lari ketakutan. Saudara-saudara, Yesus tidak punya dukungan sosial secara moral. Ya, baik aspek jasmani, aspek mental. Yang lebih sakit dari sakit gigi adalah sakit hati, katanya. Ya, saudara-saudara, sakit mental itu betul-betul menyakitkan. Tekanan batin itu bisa membuat orang bunuh diri. Tapi Yesus bisa bertahan karena dia dekat dengan Bapaknya. Dia dengar Bapaknya memberikan kekuatan kepadanya. Dia dengar kata-kata Bapaknya untuk bicara apa yang harus dia bicarakan. Tapi saudara-saudara, ketika dia tidak lagi mendengarkan suara Bapaknya, semua kekuatannya hilang. Kekuatannya hilang, saudara-saudara. Ya, kekuatan rohani akan menahan segala penderitaan fisik, penderitaan sosial, penderitaan mental. Tetapi ketika dia merasakan tidak ada lagi Tuhan bersama dengan dia, maka dia berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mengapa? Pernahkah saudara berdoa seperti itu kepada Tuhan? Tuhan, saya sudah setia melakukan pekerjaan-Mu. Saya setia membayar perpuluhan. Saya setia menuruti segala perintah Tuhan. Kenapa ini terjadi kepada saya? Di mana Engkau? Kenapa Engkau tidak mendengarkan permohonanku, Tuhan? Saudara, saya mau katakan, Yesus sudah mengalami semua itu supaya dia bisa mendukung saya dan saudara ketika kita menghadapi ujian yang paling besar dalam kehidupan kita di akhir zaman. Inilah iman Yesus. Dia tidak mampu lagi ketika dia tidak lagi merasakan hadirat Bapaknya. Dia mampu ketika dia masih merasakan hadirat Bapaknya. Tapi ketika dia merasakan bahwa hadirat Bapaknya mulai hilang daripada dia, dia berdoa, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Apakah Tuhan diam di dalam hidup saudara saat ini? Saudaraku, jangan kehilangan iman. Inilah iman Yesus. Yesus tidak kehilangan iman. Walaupun dia tidak bisa lagi merasakan hadirat Bapaknya. Kita tahu apa yang Yesus katakan terakhir. Sebelum dia meregang nyawanya. Kita tahu, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Kita tahu. Tahukah saudara bahwa itu adalah firman Tuhan yang Yesus kutip? Dia hafal ayat ini, tapi dia tidak sempat menyelesaikan pertanyaannya. Ya, saudara-saudara, pertanyaannya ya yang sangat penting buat saya dan saudara adalah apa yang membuat Yesus tetap bertahan ketika dia diuji dengan luar biasa? Apa? Itu adalah satu ayat ya yang ada di dalam buku Mazmur, saudara-saudara. Ada satu pelajaran penting yang saya ingin kita jangan sampai lupa di dalam iman anak domba yang mau mati bagi orang yang tidak layak seperti saya dan saudara. Kita tidak layak, tapi Yesus mau mati buat kita. Oh, luar biasa kasih karunia Tuhan kita. Ya, saudara-saudara, apa pelajaran yang saya mau kita ambil? Ya, di dalam Matius 27, saudara-saudara, ya, kita tahu ini ceritanya. Kata-kata Yesus yang terakhir dan ini adalah yang Tuhan mau, yang Tuhan taruh di dalam mulutnya sebelum dia binasa. Ya, saudara-saudara, sebelum dia binasa, dia katakan, "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan" apa? "Ke dalam tangan-Mu kuserahkan
nyawaku. Ya, saudara-saudara, di dalam Matius 27, ya, saudara-saudara, kita tahu inilah ya yang dia katakan. Di dalam Matius 27 ayat 50 disebutkan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Mungkin kita harus pergi ke Lukas ya. Di dalam Matius 27 kita tidak dapat doanya, tetapi Lukas mencatat, Lukas sangat detail. Di dalam Lukas 23, mari kita buka Lukas 23 kalau saudara punya firman Alkitab bersama dengan saudara ya. Di dalam Lukas 23 ayat 46, firman Tuhan berkata, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring. Saya mesti tampilkan supaya saudara juga menikmati ayat ini. Di dalam Lukas 23 ayat 46 dikatakan ya, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian ia menyerahkan nyawanya. Nah, saudara-saudara, ayat ini adalah doa Tuhan Yesus atau kata-kata Yesus yang terakhir. Dia kutip dari mana? Saudara-saudara, dia kutip dari mana? Apakah ini cuma asal ngomong atau dia kutip dari Alkitab? Mari kita lihat ya. Dia kutip dari buku Mazmur. Mari kita lihat ya. Dia kutip utuh. Dia kutip lengkap dari buku Mazmur, saudara-saudara, luar biasa. Ya Tuhan Yesus. Dalam segala penderitaan yang dia alami, ya, dia ingat ayat Alkitab, dan ayat Alkitab itulah yang membuat dia bertahan di salib. Walaupun dia tidak mengerti, saudara-saudara, kenapa Bapaknya meninggalkan dia. Ya, luar biasa. Kenapa dia tetap bertahan? Ya, karena dia mengutip firman Tuhan. Ingat, tadi kita sudah kutip di dalam Roma 10 ayat 17, kalau saudara masih ingat, kita kutip bahwa di Roma 10 ayat 17, iman timbul dari apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, iman Yesus itu artinya Yesus punya iman yang tidak bisa digugurkan. Kenapa? Karena dia, ya saudara-saudara, dia bergantung kepada Bapaknya di dalam firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur, saudara-saudara, ya, di dalam Mazmur disebutkan, Mazmur 3, ini adalah kutipan yang Tuhan kutip dia ketika dia akan mati. Di dalam Mazmur 31, saya tampilkan Mazmur 31 ayat 6. Ada satu pelajaran yang penting yang saya tidak mau saudara tidak dapat. Ya, di dalam Mazmur 31 ayatnya yang ketiga, ayat 6. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku, kemudian Yesus mati. Tetapi sebenarnya masih ada kata-kata selanjutnya. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Yesus hafal ayat ini. Dan itulah, dia tidak mengerti kenapa Bapaknya meninggalkan dia. Tapi dia mengulangi janji Tuhan. Dan itulah yang sangat penting bagi saya dan saudara. Walaupun kita sering tidak mengerti kenapa kita mengalami apa yang kita alami. Kenapa Bapa diam? Kenapa tidak ada jawaban dari surga? Tapi saudara-saudara, kita harus tetap percaya bahwa dia tahu yang terbaik buat kita. Walaupun perasaan kita mengatakan ini bukan yang terbaik Tuhan. Saya dan saudara harus belajar memiliki iman Yesus. Percaya bahwa apapun yang kita alami itulah yang terbaik dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Ini adalah iman Yesus. Iman Yesus walaupun dia disalib, walaupun dia merasakan Bapa meninggalkan dia, hadirat Bapa tidak lagi dia rasakan, tapi dia bilang ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku.
Saudara, mari kita katakan kepada Tuhan, apapun yang saya alami, baik atau buruk, menurut pemandangan manusia, saya harus percaya semua atas izin dari Tuhan. Inilah iman Yesus yang saya dan saudara butuhkan di akhir zaman ini. Bahwa segala yang buruk terjadi itu pun baik buat saya dan saudara. Inilah iman anak domba yang mati di kayu salib buat saya dan saudara. Dia tetap percaya, dia diludahi, dia dihina, dia dianiaya, dia dibunuh, dia dikecam, walaupun dia berbuat baik setiap hari. Dia bilang, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini adalah iman anak domba. Iman yang sangat luar biasa. Kalau saya dan saudara mengaku pengikut anak domba, saya dan saudara harus memiliki iman seperti anak domba. Yaitu rela disalib setiap hari. Rela disalib. Karena kita butuh disalib untuk memiliki iman seperti anak domba. Untuk memiliki karakter seperti anak domba. Supaya kita punya nama bisa tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang sangat luar biasa dari firman-Mu. Agar kami memiliki iman anak domba, iman seperti Yesus. Sehingga ketika masa kesusahan besar itu akan datang, kami sudah siap. Sekalipun kami disalib, kami sudah siap. Karena kami sudah menghabiskan waktu yang intim dengan Engkau, melalui belajar firman-Mu, melalui menghafal firman-Mu, melalui berdoa dengan sangat berkualitas setiap hari dengan Engkau. Berkati semua yang hadir, yang menyaksikan secara langsung maupun melalui rekaman. Agar kami bertumbuh dan memiliki iman seperti Yesus setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.